Jadi apa nih cerita apa sekarang nih? Perjalanan ke Sumedang disesatkan ke alam goib. Kayaknya ceritanya seru nih. Oke, ceritakan. Oke. Bisa menceritakan gitu ya? Iya, saya ada sedikit cerita. Ya. Perjalanan saya waktu sekitar sebulan yang lalu lah, kurang lebih sebulan yang lalu. Saya berangkat dari rumah, Bang. Ya. Dari rumah saya bersama pacar saya, ibunya pacar saya, dan ponakan pacar saya itu. Jadi berempat kita di mobil. Itu liburan apa gimana? Itu silaturahmi, ya sekalian liburan karena pas ya kalau nggak salah tahun baru. Pas tahun Jadi baru. masih baru nih ya? Masih baru banget, masih hangat Ki. Oh mantap. Masih hangat. Nah, terus Jadi sekitar jam 12 saya berangkat dari sini dari Tangerang. Di Tangerang. Saya berangkat. Nah sebelum berangkat saya emang agak-agak nyeleneh beli sate. Saya beli sate, terus sate itu saya ada beberapa tusuk saya sisain, saya buang ke tempat yang misis dari sini. Karena saya udah ngerasa ya, tapi mungkin itu arogansi saya gitu, sombongan di situ. Nah, saya belum pernah sekalipun ke sana. Itu petunjuk arahnya ya mereka yang udah pernah ke sana kan. itu pakai Google Map apa? Nah, akhirnya saya minta bantuan sama Waze, aplikasi Waze. Ternyata aplikasi itu emang kurang real, dia kurang Akurat ya. kurang akurat. Alhamdulillah perjalanan dari sini ke Subang itu saya alhamdulillah lancar. Di Subang pas keluar tol itu saya diarahkan ke jalur-jalur kampung Ki. Kampung ya, jadi jalur yang cuma ada satu mobil itu. Itu sekitar jam 3 saya sampai Subang. Setelah saya keluar dari kampung itu, saya ketemu jalan raya Subang. Jalan raya Subang. Itu maksudnya masih kemet ya? Pakai map terus. Pakai map terus. Pakai maps. Tiba-tiba saya melewati perkampungan, itu pacar saya ngelihat ada orang Ki, orangnya gundul, pakai sarung warna coklat, tapi kepalanya itu dibenturkan ke mobil. Kalian Sama pacar saya sebelah kiri, karena saya kan yang bawa mobil. Jadi ada orang seolah-olah orang itu membenturkan kayak ketabrak gitu. Ya, kayak tabrak. Tapi saya nggak melihat, dan penumpang yang di belakang pun tidak melihat. Berarti hanya pacar situ. Iya. Ya. Dan dia udah sedikit takut tuh Bang di situ. Sekitar 2 kilo itu ada pertigaan. Kalau ke kiri ke kota Subang, kanan ke jalur Surian. Ya. Jalur Surian itu ya sebelumnya saya nggak tahu. Ger, lu kenapa Ger? Aduh, mohon maaf. Agak-agak terganggu ini. Ger. Tapi agak merinding juga ini. Berhenti. Iya, kayaknya seru. Oke. Lanjut. Ger, gimana? Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya Ki. Oke, mau tanya dulu nih. Ya. Kan tadi pacar lu melihat ada orang kayak ketabrak mobil itu yang kepalanya botak gitu. Iya. Apa nggak dicek dulu gitu? Turun dulu apa gimana? Enggak dong. Kan saya juga kan nggak ngelihat. Kalau saya ngelihat saya berhenti, saya cek semuanya. Tapi kan saya nggak ngelihat. Tapi pas pacar lu ngomong situ pada Nggak ada rasa. udah tahu nggak gitu? ada. Udah biarin abad istilah halu kali kan gitu kan. Ya, Masa dia- saya malah berbalikin menyikapinya itu ya saya bercanda aja gitu. Saya cuek aja lah, cuek. Nggak terlalu di kan nggak terlalu diperlihatkan lah. Iya, nggak saya ambil serius Ki di situ. Nah, tapi setelah kejadian itu sekitar 2 kilometer dari kejadian itu, saya ketemu jalan pertigaan, Bang. Kalau ke kiri itu ke Subang kota. Nah, bisa juga ke Sumedang, cuma agak jauh. Nah, tapi hati saya malah saya ambil jalur yang terdekat, yang belok kanan. Belok kanan itu ke Surian Jaya. Iya. Ikutin yang map Iya. terdekat. Iya, yang jarak yang terdekat. Saya melintasi jalur cukup
jalan rusak gitu Ki, rusak. Jalannya rusak Jalan banget. kampung gitu. Ya, jalan kampung. Sekitar saya udah masuk jalur itu 500 meter saya ketemu pabrik. Nah, dan pabrik itu kosong. Ya. Kosong. Tapi saya pikir positif aja ke depannya. Wah, mungkin ada pemukiman atau jalur ini nggak terlalu jauh gitu di jalan. Ya udah saya terusin. Yang uniknya nih, itu ponakan pacar saya. Dia tanya Google, Ya. Google kita di mana? Hmm. Nah tiba-tiba Google itu ketawa seperti perempuan. Emang kan kalau Google kan emang perempuan kan yang cuma ini beda nih ketawanya. Dan dia tuh ketawa begitu kan, ketawa begitu. Tiba-tiba dia ngomong, saya suka di sini. Silakan. Coba. Di Google itu. Ya, Google itu dia ngomong saya suka di sini. Kan aneh dong. Nah, kita speechless dengar itu semua di mobil. Kaget lah. Kaget dong. Wah. Udah mulai aneh nih, udah mulai ada aneh. Iyalah, ada Google ketawa-tawa. Iya makanya kan. Tapi di situ saya sebagai penanggung jawab di perjalanan itu ya saya tenang aja. Saya nggak mau memperkeruh keadaan karena jam juga saya lihat itu udah 2:30 pagi Ki. Udah malam karena wah udah itu hutan banget itu. Saya cuek, saya jalan terus. Nah tiba-tiba saya ketemu makam seperti makam yang keramat. Aduh, merinding ke saya nih. Ya. Boleh juga sih, Jadi- ikutan ini Di, merinding-merinding. di jalan itu kok kayak Saya melintasi makam. kayak makam keramat deh gitu. Ya, makam pohonnya gede-gede Ki. Itu ada aroma bau bangkai. Itu ada aroma bau bangkai yang nggak enak banget ke dalam mobil karena kaca saya buka. Pas saya buka itu saya melihat ada bayangan putih di sebelah kanan. Ya. Entah itu apa Ki. Tapi tadi aroma itu kecium ke dalam mobil. Wah, cium nyengat banget. Wah, seperti bangkai Ki. Dibilang bangkai tikus ya kayaknya bukan. Pokoknya itu aromanya aneh gitu. Tapi saya cuek. Dan yang di dalam ini penumpang saya ini Ada udah cium semua enggak? semua Semua nyium. nyium itu bangkai. Itu gak sehabis nyium itu situ ngelihat apa tadi? Saya lihat bayangan putih di sebelah kanan di samping pohon besar. Tapi yang lain nggak lihat. Nggak lihat. Cuma nyium aroma bau. Cuma nyium aroma bau. Nah, menurut Aki itu apa? Biasanya itu jenis kuntilanak deh. Ya pokoknya itu bayangan putih berdiri Ki, di samping pohon besar. Perempuan itu kayaknya deh. Saya kurang tahu pasti Biasanya- kalau ke situnya. Biasanya kalau seperti itu kuntilanak ya. Ya, pokoknya ya makhluk-makhluk Oke, ya. terusin yang- lagi pokoknya. Oke. Nah terus setelah itu saya ketemu kampung Ki. Kampung. Ada kampung. Ya udah mulai ngelihat warga sekitar 1-2 orang mulai. Nah di situ insting saya saya berhenti aja di sini gitu nunggu pagi. Karena emang perjalanan hutan banget bang. Wah di situ pokoknya ya lumayan horor. Kalau dibilang lumayan sih nggak lumayan, kayaknya udah horor banget dah. Nah setelah itu ya saya terusin jalan. Dari situ saya ketemu ini perkebunan kayu putih. Yang merinding lagi nih. Tapi masih jauh tuh. Dari pemukiman itu 10 kilo lah. Kalau ke tujuan masih jauh itu, Jauh. masih panjang perjalanan. Masih banyak hal-hal yang ekstrim yang saya temui malam itu. Tiba-tiba ponakan saya ini yang di belakang dia ngedengar ini Ki, auman-auman hewan buas gitu. Oh, Harimau. Ya, di situ. Nah berhubung knalpot berisik mobilnya, jadi saya kurang kedenger karena yang denger dia doang. Nah tapi Jadi di mobil itu gantian, ada yang ngeliat ini, ngeliat itu, gantian. iya, Nah, iya jadi di mobil itu semuanya ngalamin. aneh lah pokoknya aneh. Pokoknya Aneh, ngalamin aneh, aneh. aneh. Iya. Nah setelah saya ngelewatin perkebunan kayu putih itu, saya sadar Ki, ini udah jam 5:30 pagi. Tapi kok ini cuaca masih gelap Ki, gitu. masih gelap banget guys.
gila, masih gelap banget. Ibunya pacar saya nih udah berdoa banyak. Tapi nggak mendung tuh, gelap. Enggak benar. Bukan kabut, Bukan kabut. Kalau kabut kelihatan dari lampu mobil dong. Itu, nah di situ saya mulai sadar kalau ini aneh, malam ini aneh. Setelah kita baca doa banyak, kita baca ayat kursi segala macam, tiba-tiba terang. Tiba-tiba emang udah posisi udah jam 6 pagi kan, harusnya udah ada matahari dong. Seharusnya jam itu udah nyampe kan ya. Setengah 6 pagi udah terang dong. Tapi kan ini saya ngalaminnya masih gelap banget. Ya boleh tanya sama saksi-saksinya masih hidup kok. Sekarang juga masih ada di rumah. Ya udah saya jalan terus. Nah tiba-tiba itu ada tanjakan curam. Tapi di tengah jalannya itu patah. Corannya patah itu bang, situ patah. Otomatis mobil nggak bisa langsung saya jalanin. Saya berhenti dulu dong. Jalannya rusak lah. Jalan rusak parah itu di situ. Saya berhenti. Mereka turun. Setelah mereka turun udah ada di atas. Mobil saya jalanin Ki. Nah tiba-tiba Ki, di situ yang paling pengalaman yang bisa menghilangkan nyawa saya Ki. Jadi mobil itu langsung mundur ke bawah Ki. Tiba-tiba mobil langsung bukan gak kuat, jadinya ada yang kayak mobil langsung nggak ada rem. Iya bener, kayak mobil kayak nggak ada rem, blong. Itu sekitar jarak 15 meter itu saya mundur ke bawah. Tapi kira-kira jurang nggak kira-kira? Nah pas saya lihat ke kanan itu jurang Ki. Itu udah jurang. Itu sekitar 30 cm lagi tuh emang udah pinggir corang itu. Tapi itu dan tadi bawahnya jurang. pas mobil mundur itu di daerah mana tuh? Di daerah mana? Itu udah mau, itu masih jalur Surian Sumedang. Itu Ya. udah di sekitar jalur Gunung Tampomas. Gunung Tampomas yang ada di Sumedang itu. Nah saya ternyata diarahinnya ke situ. Nyasar tuh ya berarti ya. Iya bisa dibilang nyasarnya ke alam. Udah beda dunia itu. Nah setelah terang ya alhamdulillah kita udah banyak ketemu orang, tapi kita masih menelusuri jalan-jalan hutan. Tapi udah banyak. Nah 1 jam kemudian saya sampai ke tujuan, alhamdulillah. Nah kita langsung menceritakan pengalaman kita malam itu ke saudara yang di Sumedang. Ya, ternyata emang benar. Warga situ aja nggak berani jalan situ. Kata warga situ. Iya, mereka aja nggak ada yang mau jalan situ. Ya kalau saya bukannya sosok berani, emang saya nyasar kan. Tadi yang nggak tahu. Iya, nggak tahu jalan. Jadi ya alhamdulillah saya masih dikasih umur panjang, itu masih dikasih perjalanan selamat. Jadi tadi tuh waktu mundur berhenti apa? Mentok bagaimana? Pas mundur itu saya langsung refleks injek rem sama saya tarik rem tangan. Tapi itu saya teriak keponakan biar dia ganjel ban belakangnya. Karena kalau nggak diganjel itu mobil masih terus ke bawah. Pokoknya di situ hal yang paling hampir menghilangkan nyawa saya itu di situ. Akhirnya diganjel tuh ya. Akhirnya diganjel terus kita dibantu doa juga, alhamdulillah. Ya alhamdulillah mobil naik. Sebenarnya jalannya itu bagus, corannya bagus, cuma pas di tengah-tengahnya itu patah corannya. Jadi kayak ada air dari atas turun ke bawah. Jadi kayak air lubang. Kalau kata orang Sunda mah agak-agak legok lah gitu, agak lubangnya gitu Ki. Kalau menurut penerawangan Ki nih, itu saya mengalami apa itu Ki? Ya tadinya mau disesatin oleh orang yang di situ. Itu bukan udah menyasar, udah muter-muter. Iya. Malaman kan, harusnya berapa jam sini Sumedang? Harusnya itu paling lama 5 jam. Tapi itu sekitar 7 jam lah. Malah lebih ya. Berarti kan puter-puter kemana-mana. Iya. Pas di perjalanan juga sebenarnya sudah curiga kan. Wah, ini kayaknya ini amat sih. Iya, saya udah ngerasa, udah ngerasa.
ada yang janggal di perjalanan ini. Tapi apa boleh buat, ya kan? Ya. Karena Tapi nggak ada tanya orang warga di situ. Enggak. Mana jalan? Enggak. Nggak ada tanya gitu. Enggak. Ikutin map terus akhirnya sampai. iya, saya ikutin penunjuk arah di Maps, ya akhirnya alhamdulillah sampai juga. Walaupun perjalanan itu banyak hal-hal yang janggal lah, Bang. Apa mau dapat kejadian seperti itu, kadang-kadang suka apa tadi, ada orang yang mau kayak tabrak, Ada yang stopin. ada yang sebenarnya ada aja gitu. Cuman tadi Oh, ada, itu tuh tanda-tandanya, berarti iya. tanda-tanda itu tadi kan Iya. tuh Masih yang saya dengar pernah ada cerita di pacar lu itu. Iya. Nah, ada yang banyaknya begitu. di stop di jalan, Oh. terlalu lewat terus. Kita kan nggak tahu, nggak padahal- kelihatan. Yang lihat biasanya penumpang. Itu padahal tanda-tanda tuh bahwa kita mau gini-gini. Seharusnya perjalanan itu nggak saya teruskan ya, harusnya ya. Istirahat dulu Jadi ya. akhirnya udah sampai. Iya. Alhamdulillah sampai. Gimana aja? Gimana aja? Boleh juga sih. Oke, jadi pada intinya ini buat edukasi kita semua. Kalau kita perjalanan jauh kemanapun, kita jangan lupa berdoa. Edukasi aja buat semua. Jadi cerita ini memang kita nyatakan mistis. Mistis.